Kisah Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad yang menemukan kembali sumur Zam-Zam. Jauh setelah masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Mekah terus berkembang menjadi pusat kehidupan. Ribuan orang dari berbagai penjuru selalu datang untuk menunaikan ibadah haji. Demi menjaga keamanan dan ketentraman kota, para kabilah yang berkuasa sepakat untuk bersatu. Mari kita bersama-sama menjaga kota Mekah. Semoga Tuhan selalu melindungi kita semua. Namun, selang waktu berjalan, kabilah Jurhum mulai melupakan tanggung jawab mereka. Orang-orang Jurhum menimbulkan masalah lagi. Mereka mengancam para pedagang dan jamaah haji. Seru kabilah Kinanah. Enggak benar. Tindakan mereka telah menodai kesucian kota Makkah. Sahut kabilah Khuza'ah. Akhirnya, kedua kabilah ini bersatu untuk mengusir orang-orang dari kabilah Jurhum. Perang pun terjadi. Kabilah Jurhum terdesak dan terpaksa keluar dari kota Mekah. Beraninya mereka mengusir kita. Kita akan pergi sesuai keinginan mereka. Tapi kita tidak akan pergi begitu saja. Timbun sumur Zam-Zam. Jangan biarkan mereka menguasainya. Begitulah mereka lantas menimbun sumur Zam-Zam hingga rata dengan tanah. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang bisa mengambil air dari sumur Zam-Zam. Dan ratusan tahun berikutnya, keberadaannya telah terlupakan sepenuhnya. Suatu hari, terlihat satu rombongan mulai memasuki kota Mekah. Mulai sekarang, engkau akan tinggal di Mekah bersamaku. Kata Muthalib kepada keponakannya. Terima kasih, Paman. Sahut Syaibatul Ham. Sesampainya di rumah, mereka segera membongkar barang bawaan. Syaibatul Ham termasuk anak yang cekatan. Tanpa diminta pun, dia langsung membantu pamannya beberes. Siapa pemuda itu? Dia pasti budak yang dibawa Muthalib dari kota Yatsrib. Orang-orang mulai memanggil Syaibatul Ham dengan sebutan Abdul Muthalib, budaknya Muthalib. Sang paman terkejut ketika mengetahui hal itu. Dia adalah keponakanku. Namanya Syaibatul Hamd. Ayahnya telah wafat. Karena itulah dia akan tinggal bersamaku. Namun, nama Abdul Muthalib terlanjur melekat. Syaibatul Ham pun tidak keberatan dipanggil demikian. Abdul Muthalib tumbuh menjadi lelaki yang dihormati. Pribadinya yang tenang, sopan, dan bijaksana membuat orang-orang kagum. Karena itulah, ketika sang paman wafat, jabatan pemimpin Bani Hashim pun diserahkan kepada Abdul Muthalib. Engkau pantas menjadi pemimpin. Benar, engkau adalah yang paling bijak di antara kami. Sejak saat itu, Abdul Muthalib menjabat sebagai pemimpin kabilah sekaligus menjalankan tugas yang amat penting, yaitu pemberi minum dan penjamu para jamaah haji, meneruskan jejak sang paman. Ini adalah kedudukan yang mulia. Namun, aku tidak menyangka jika akan seberat ini. Sebentar lagi, musim haji akan datang, dan dia harus menyediakan banyak air. Abdul Muthalib melakukan segala macam cara untuk memperoleh air. Meskipun itu artinya dia harus membeli dan mendatangkan air dari tempat yang sangat jauh. Bawa semua air ini dengan hati-hati. Baik, Tuan. Selama bertahun-tahun, Abdul Muthalib terus menjalankan tugas ini dengan rasa ikhlas. Hingga suatu ketika, Abdul Muthalib mulai merasa kesulitan. Jumlah jamaah haji semakin banyak. Sedangkan jumlah air tidak bisa ditambah lagi. Dia pun berdoa di depan Ka'bah, memohon agar Allah memberikan pertolongan. Ya Tuhanku, berikanlah petunjuk-Mu. Seandainya saja ada sumur di sekitar sini, tentu para jamaah tidak akan lagi kesusahan. Allah memberikan petunjuknya lewat mimpi. Suatu hari, Abdul Muthalib sedang tidur di dekat Hijr Ismail. Dia bermimpi datang seorang yang berkata, Galilah Taibah. Kami,
Kisah Teladan Nabi. Wah, yuk dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Allah memberikan petunjuknya lewat mimpi. Suatu hari, Abdul Muthalib sedang tidur di dekat hijir Ismail. Dia bermimpi datang seorang yang berkata, Galilah Taibah. Apa itu Taibah? namun sosok itu langsung menghilang. Pada hari berikutnya, mimpi itu datang lagi. Sosok itu berkata, Galilah Barah. Apa itu Barah? pada hari ketiga, Abdul Muthalib kembali tidur di tempat yang sama. Dan mimpi itu datang lagi. Kali ini, sosok itu berkata, Galilah Al-Madunah. Abdul Muthalib masih belum memahami apa arti mimpi itu. Dan pada malam keempat, sosok itu datang lagi dan berkata, Galilah Zamzam. Apa itu Zam-Zam? Apakah engkau bersedia menjelaskannya kepadaku? Zamzam adalah air yang tidak pernah habis, melimpah ruah, dan akan menjadi air minum bagi jemaah haji yang agung itu. Posisinya berada di antara kotoran dan darah, di sekitar gagak-gagak bersayap putih berterbangan, dan di dekat sarang semut. Setelah mendapatkan mimpi seperti itu, Abdul Muthalib kembali teringat pada cerita zaman dahulu. Cerita yang diwariskan secara turun-temurun. Aku harus menemukannya. Aku harus menemukan kembali sumur Zam-Zam yang telah dilupakan orang. Apalagi aku bertugas menyediakan air dan makanan bagi penduduk Mekah dan para jamaah haji. Abdul Muthalib lantas memanggil anak lelaki satu-satunya, yaitu Harits. Ambil cangkulmu, ayo kita gali sumur Zam-Zam. Kemana kita akan mencarinya, Ayah? Ayah telah mendapat petunjuk dari Tuhan semesta alam. Beberapa hari kemudian, mereka sibuk mencari lokasi seperti yang dikatakan dalam mimpi. Akhirnya, pencarian mereka berakhir di tempat penyembelihan kurban milik kaum Quraisy, tepat di antara dua berhala besar Isaf dan Nailah. Lihatlah sarang semut dan kawanan burung gagak hitam itu. Ini persis seperti petunjuk dalam mimpi. Mereka berdua pun mulai menggali tanah. Apa yang mereka lakukan ini menarik perhatian orang-orang Quraisy. Hei Abdul Muthalib, apa yang sebenarnya kau lakukan? Aku sedang menggali sumur Zam-Zam. Bukankah sumur itu telah menghilang? Engkau hanya melakukan hal yang sia-sia. Abdul Muthalib tidak menghiraukan pendapat dan pandangan orang lain. Dia terus saja menggali sambil berdoa kepada Allah. Apa yang dilakukan oleh Abdul Muthalib memancing kemarahan para kabilah lain. Sungguh berani sekali kalian menggali tanah di tempat persembahan ini. Kami akan menghentikan kalian meskipun harus berperang. Abdul Muthalib lantas meminta anaknya untuk berjaga-jaga, sementara dirinya terus menggali. Jangan takut anakku. Beberapa hari kemudian, kota Mekah gempar. Tersebar kabar bahwa Abdul Muthalib berhasil menemukan kembali sumur Zam-Zam yang hilang. Oh, ternyata sumur itu memang benar-benar ada ya. Abdul Muthalib memang hebat. Dia bisa menemukannya. Tidak hanya sumur Zam-Zam, dia bahkan menemukan harta yang terpendam. Abdul Muthalib sungguh bersyukur karena berhasil menemukan sumur tersebut. Dengan ini, aku tidak akan kesulitan lagi menyediakan air bersih setiap kali musim haji tiba. Terima kasih ya Tuhan. Ayah, lihatlah semua harta ini. Patung emas, pedang hingga baju besi. Nak, sebagian dari harta itu harus kita gunakan untuk membantu kaum yang lemah. Semasa hidupnya, Abdul Muthalib dikenal sebagai orang yang suka menolong dan mendapatkan julukan Al-Faidah, orang yang amat dermawan. Wahai Abdul Muthalib, apakah engkau akan pergi lagi ke bukit?
Benar, para burung telah menungguku. Tidak hanya kepada sesama manusia, Abdul Muthalib juga dermawan kepada para hewan. Dia memiliki kebiasaan menabur remahan roti di bukit agar dimakan oleh para burung. Bersabarlah, jangan berebut. Selama aku masih hidup, kalian tidak akan kelaparan. Kedudukan Abdul Muthalib semakin kokoh, dan dia berhasil menjadi pemimpin yang kuat dan dihormati. Dia memiliki 10 anak laki-laki yang membantunya memperkuat kedudukan itu. Salah satu dari anak lelakinya adalah Abdullah, seorang anak yang sangat baik, lembut, pandai dalam bicara, dan suka menolong orang lain. Dialah ayahanda Nabi Muhammad SAW. Kabi, kisah teladan Nabi. Wah, yuk dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton.